selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di Jurnal TV di program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, edukasi dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu saja kami akan menghadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Iya, seperti tema kita pada malam hari ini pemirsa, larangan mudik Idul Fitri 1942 Hijriah. Dan pada malam hari ini telah hadir Bapak Bapak Ampi Kamsel. Ya, Kamsel. Jadi selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat datang di studio Tatap Muka pada malam hari ini. Dan bersama saya Alexis Ceca dan rekan saya Dewi Nia. Halo. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya pada malam hari ini Pak, kita akan berbincang tentang larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah ya Pak. Iya. Dan pada malam hari ini tentunya kami tidak berdua. Di sini Bapak sedang bersama kami, yaitu Bapak Ampi Mesias Fon Bulow SIKMH selaku Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Iya Pak, mungkin nanti kita akan mengupas bagaimana larangan mudik di khususnya Provinsi Kalimantan Tengah ya Pak. Ya. Dan mungkin langsung saja Pak, kapan dilaksanakan operasi ketupat Telabang 2021 khususnya di Kalimantan Tengah sendiri Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari mewakili Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah yang mana operasi ketupat ini, tapi sebelum kami ke operasi ketupat, sebelumnya dapat kami sampaikan sebelum masuk ke operasi ketupat ada operasi-operasi yang lain, yang mana ada operasi keselamatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Yang dimana operasi keselamatan itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa mudik akan dilarang. Proses mudik akan dilarang tersebut jatuhnya pada operasi ketupat ini. Jadi operasi ketupat mulai berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Di mana proses-proses tersebut di dalam operasi itu ke depan akan kami sampaikan. Oh begitu ya Pak. Tetapi bagaimana juga dengan masyarakat yang tidak mengikuti peraturan tersebut kan biasanya banyak masyarakat yang tidak mau peduli seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana pihak kepolisian menyikapi hal tersebut Pak? Baik, terima kasih. Jadi di dalam bertindak kepolisian itu sendiri ada kegiatan-kegiatan kepolisian. Ada yang sifatnya preventif, ada juga preventif, dan juga ada penindakan. Nah, proses preventif ini sendiri himbauan kepada masyarakat itu kita laksanakan tiap hari, kita laksanakan, kita sampaikan dengan berbagai metode yang ada. Kita turun ke lapangan ke masyarakat untuk kita himbau masyarakat untuk yaitu tetap menjaga jarak, menggunakan masker atau APD yang ada. Nah, selanjutnya melarang bahwa untuk mudik itu nggak boleh dilaksanakan. Ini langsung dari pemerintah. Nah, untuk preventif sendiri yang kita laksanakan patroli baik skala besar maupun stasioner di tempat-tempat keramaian. Kita himbau masyarakat, kita sampaikan bahwa memang untuk sekarang ini karena COVID-19 seperti kita ketahui bersama semakin baik ya Pak. Baik, dan oleh karenanya mudik ini kita larang. Nah, apabila itu juga tetap masyarakat tidak patuhi, kita lakukan penindakan, kita batasi, kita himbau untuk nah kalau tetap dilaksanakan ada aturan-aturan lain lagi yang akan diterapkan bagi masyarakat. Oh iya Pak, berarti ini keselamatan yang nomor satu. Betul ya sekali. Itu adalah hukum tertinggi ya Pak, keselamatan dan juga kesehatan. Hukum tertinggi. Wow. Betul sekali. Iya, tetapi kalau kita boleh tahu Pak, kalau untuk sejauh ini di Kalimantan Tengah selama masuknya COVID-19 di Kalimantan Tengah ini,
apakah masyarakat saat dihimbau bahwa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan ketika bepergian seperti itu jika berkendara. Nah, kira-kira selama ini Pak, selama Bapak menjalankan tugas, apakah ada temuan Pak masyarakat yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan? Baik. Jadi untuk khusus kota Palangkaraya, di mana kami berdinas sana, kota Palangkaraya itu sendiri untuk masyarakatnya cukup tertib. Ya. Cukup tertib dalam menggunakan APD, baik itu masker, facial dan sebagainya, sangat tertib. Begitu juga dalam mereka tertib berlalu lintas. Bagaimana mereka rata-rata, ya tertib ya. Apalagi nanti ke depan ini kita ada program kegiatan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang mana kegiatan tersebut nantinya kalau nggak salah tuh di depan gereja katedral ada alatnya. Oh ya. Nah, penggunaan untuk masyarakat yang melanggar, masyarakat yang ini akan ditilang dengan menggunakan elektronik. Nah, kembali lagi tadi yang pertanyaan Mas, apakah tertib? Sangat tertib. Masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya cukup tertib, dan kami dapati setiap kali kami himbau, kami membagi masker, kami tiap pagi di jalan maupun sore dan sampai dengan malam hari kami laksanakan patroli dialogis kepada masyarakat yang ada di lapangan. Sangat tertib yang kami temui. Oke, terima kasih Pak. Jadi kembali lagi kepada topik kita pada malam hari ini Pak, terkait dengan operasi ini ya, mudik ya, seperti itu. Nah, kira-kira penyekatan itu apakah hanya ada juga antara kota kabupaten atau hanya sebatas provinsi dan provinsi seperti itu? Jadi untuk sementara yang kami ketahui bahwa ada 4 titik lakukan penyekatan, baik itu 2 titik untuk antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan, yang 2 titik lagi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Titik tersebut untuk melakukan penyekatan apabila masyarakat ingin mudik, akan kita himbau untuk balik. Ya, jadi memang sudah nggak boleh lagi mudik. Lebih baik mudik virtual ya, mudik virtual kan boleh kan, mudik virtual itu. Iya. Lebih bagus kan daripada laksanakan mudik yang sifatnya nyata. Agak berat. Nanti kecenderungan untuk menyebarkan kepada orang lain apabila sudah terkontaminasi virus COVID-19. Ya, betul sekali ya Pak. Berarti ini kalau misalkan ada yang sayang keluarganya, jadi jangan mudik dulu, mendingan mudik virtual ya. Karena sekarang memang sudah mudah diakses sekali ya dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih saat ini ya Pak. Betul sekali. Baik, selanjutnya Pak, mungkin di dalam operasi ketupat ini ada sasaran-sasarannya ya Pak? Betul sekali. Kira-kira apa yang menjadi sasaran operasi ketupat Telabang di tahun 2021 Pak? Terkait dengan sasaran operasi ketupat pada tahun 2021 itu ada 3. Bagaimana tentang keselamatan, keamanan, keselamatan perencanaan berlalu lintas. Jadi tujuan Kamsel Tipcar Lantas itu biar masyarakat tertib, biar masyarakat patuh terhadap aturan lalu lintas yang ada, sehingga kita menekan juga angka pelanggaran, angka kecelakaan. Dengan masyarakat tertib, lancar dalam berlalu lintas, sudah barang tentu tingkat fatalitas kecelakaan maupun pelanggaran akan semakin menurun. Selanjutnya kita juga menekankan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Ya, kita menyampaikan ke masyarakat bagaimana biar tertib, biar patuh terhadap protokol kesehatan. Dan yang terakhir, himbauan untuk jangan mudik. Ya, kami tekan lagi, jangan mudik. Jangan mudik ya. Demikian ada 3. Jangan mudik ya. Wah, ini ditekankan nih kepada pemirsa, jangan mudik dulu ya. Betul, apalagi saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah ya, kondisi COVID-19 sudah meningkat ya Pak. Begitu. Baik Pak, mungkin selanjutnya juga ada berbagai tindakan yang mungkin dilakukan seperti itu ya Pak. Betul. Nah, kemudian bagaimana cara bertindak operasi ketupat Telabang ini khususnya di Kalimantan Tengah? Ya, sudah tadi kami sampaikan tadi bahwa ada yang sifatnya preventif maupun penegakan hukum. Yang tadi kami jabarkan kurang lebih kayak begitu, sehingga harapan kami masyarakat lebih patuh lagi, masyarakat lebih aware lagi terhadap kesehatan pribadi mereka masing-masing. Baik Pak. Cuma menyampaikan, kami cuma menjaga, mengimbau dan menjaga. Selebihnya kembali pada masyarakat kembali semua pada masyarakat. Kembali semua kepada masyarakat ya Pak. Nah, tentunya juga ada maksud dan tujuannya seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih maksud dan tujuannya? Ya, mana tahu mungkin ada masyarakat yang masih belum paham dalam seperti itu Pak. Kadang-kadang masyarakat sudah tahu begini tetapi belum paham seperti itu Pak.
Ya, itulah. Ya, untuk operasi sendiri yang tadi kami sampaikan 3 hal tadi untuk keamanan keselamatan tertiban jalan berlalu lintas, terkait dengan prokes COVID-19 dan terkait untuk membatasi ataupun melarang mudik. Harapan kami tadi masyarakat lebih patuh. Harapan kami lagi masyarakat lebih tertib. Harapan kami biar masyarakat jangan sampai tertular lah. Iya, membawa betul. lagi kepada masyarakat yang lain. Iya, tetapi kalau dalam proses penjagaan ini Pak, yang instansi apa saja yang bergabung melibatkan di dalam operasi ini? Baik, jadi instansi selain Polri, ada TNI juga kami libatkan, ada kesehatan kami libatkan, ada juga Damkar dan Orari yang paling, dan rekan-rekan kita dari Satpol PP terkait dengan penegakan hukumnya nanti di lapangan. Ya. Baik Pak, dan mungkin kita nanti akan melanjutkan lebih dalam ya, menanyakan terkait larangan mudik ini ya di Kalimantan Tengah sendiri, dan mungkin kita akan jeda pariwara sebentar dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali. Saya penyintas COVID-19. Cerita ini berawal pada tanggal 12 Juli 2020. Saya dinyatakan positif dan saya diisolasi. Selama menjalani isolasi itu sangat mulai merasa bosan. Selama kurang lebih 1 minggu bertahan dan selalu menjaga imun agar tetap stabil, hingga sampai akhirnya dinyatakan sembuh dengan hasil swab negatif. Mari kita putus mata rantai penyebarannya dengan patuhi protokol kesehatan 5M. Selalu menggunakan masker kemanapun kamu pergi. Seringlah mencuci tangan. Menjaga jarak dan hindari kontak fisik, menghindari kerumunan atau kurangi mabarnya, membatasi mobilitas untuk keluar rumah, dan juga Bu, maaf, tahun ini aku tak bisa mudik karena pemerintah telah melarang untuk mudik tahun ini, dan ini semua demi kebaikan aku dan kita semua, Bu. Iya nak, tidak apa-apa. Kamu jaga kesehatan ya di sana. Pemerintah ini bujukam melarang kita mudik. Tapi kayak apa? Sudah ginduam lawan umak bapak di kampung sana. Pokoknya isuk mudik. Iya men, jare simbokku ki kangen banget karo aku. Jare aku arep dijodohke karo tonggoku sing juragan pete. Aduh. Hau, makanya kamu orang Jawa, Jal. Bapak boleh ke Banjar sana. Lah simbokku kan wis pindah Banjar, men. Jadi kayak apa kita nih cek mudik nih? Lewat mana kita nih? Hau, maka pian orang kumai sini. Bapak umpat juga boleh ke sana Banjar. Woi, rumah bapakku tuh berdiam di Banjar. Si Dinto bujo lewat karing di sana tuh. Kue ham, wah ini kan jalan-jalan nih, udah dijaga sida polisi. Kayak apa kita hendak mudik? Hau, maka ikam orang Madawi sini Han. Bapak umpat juga boleh ke Banjar. Woi, umak bapakku kan? Rumah bapak kan di Banjar. Sa, maka ikam orang sini. Bapak boleh ke Banjar sana. Umak bapak kami 25 kah di Banjar sana. Aku gak ada umpat mudik. Aku begawi esok. Bapak ikam bapak. Aku kan diundang di grup. Rute pertama kita besok, kita melewati hutan agar menghindari polisi di jalanan kota.
Rute kedua kita melewati jembatan penyeberangan. Ada mengelabui polisi yang berjaga. Selamat siang Pak. Mohon maaf ganggu waktunya. Bapak mau kemana? Pak, kami mau ke Pak. Anunya si Anu. Mau mudik ya? Loh, kok Bian tahu Pak? Ya tahu lah. Sa. Siap. Ini teman-teman Sa. Selamat siang bapak-bapak semuanya, mohon izin. Loh, kan polisi kah? Pantasan semua jalan yang kami lalui ada petugasnya. Lagian kan pemerintah sudah menghimbau untuk memutus mata rantai COVID-19, kita itu dilarang mudik. Lagian kalau muncul klaster-klaster baru dari budaya mudik yang kita laksanakan seperti ini, kapan COVID ini bisa selesai? Terus kapan kita bisa ngumpul-ngumpul kayak dulu lagi? Mungkin bukan kalian yang kena, tapi bisa saja di perjalanan, pakaian, tas, atau sarung tangan yang kalian pakai secara tidak sengaja dihinggapi oleh virus COVID-19. Lalu, tanpa sengaja, orang tua kalian terjangkit virus dari barang-barang yang kalian bawa. Kalau orang yang kalian sayangi meninggal, kan kalian juga yang menyesal. Ini Pak, kami sadar kami kalau memaksakan mudik, kami bakal membahayakan orang-orang yang kami cintai. Pantes ya si Binto karo umpat mudik. Sekalinya polisi si Binto rupanya. Mending si Daikam putar balik aja. Silaturahminya video call. Kan bisa, yang penting niat dalam hati silaturahminya. Tinggi Pak, bujuk juga apa Pian. Ya udah, kami putar balik aja Pak. Ayo guys, kita putar balik. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di program Tatap Muka pada malam hari ini. Kembali lagi kita pada topik yang kita bahas pada malam hari ini dengan Pak Dirlantas Polda Kalteng. Mungkin langsung saja pertanyaannya. Ya, betul sekali ya. Dan ini kita kembali pada tema kita pada malam hari ini, yaitu mengenai larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah ya Pak. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah menanyakan siapa sajakah yang terlibat ya Pak. Ya. Nah, mungkin selanjutnya kita menanyakan siapa sajakah personilnya dan berapa, seperti itu Pak. Baik. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, selain Polri, TNI, ada Damkar, ada juga Dinas Kesehatan, Satpol PP dan lain sebagainya. Total personil yang dilibatkan seluruh Kalimantan Tengah ada 1.563 personil. Khusus untuk daerah Palangkaraya ada 133 personil yang dilibatin untuk kegiatan pengamanan operasi ketupat ini sendiri. Ada 33 ya? 133. Okay. Ini banyak sekali ya personilnya di ini ya. Betul sekali. Iya. Nah, selanjutnya Pak, ini kita menanyakan terkait jenis-jenis posnya yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu Pak. Apa saja jenis pos dan juga jumlah pos yang sudah ada di Kalimantan Tengah di tahun 2021 ini Pak? Iya, jadi pos yang kami dirikan di tiap-tiap kabupaten maupun kota ada pos pengamanan, pos PAM, kurang lebih ada 24, dan pos pelayanan kurang lebih 21. Di mana pos pelayanan itu sendiri apabila
masyarakat yang mungkin kedapatan untuk mudik bisa kita suruh balik. Gitu pula pos pengamanan, mengamankan jalannya operasi ini sehingga masyarakat jangan sampai itu melaksanakan kegiatan mudik itu sendiri. Iya, Oke, Pak. Iya. tetapi mungkin sedikit agak ini ya Pak, minta pandangan Bapak aja. Tapi bagaimana kalau misalkan gini Pak, misalkan ada bukan ini ya, walaupun di dalam situasi mudik kan saat ini, namun kalau misalkan anaknya itu lagi di provinsi Kalimantan Barat misalkan, orang tuanya di sini tetapi orang tuanya ini sekarat misalkan sakit, tapi perizinan nggak itu? Nah, jadi itu salah satu bentuk yang diperbolehkan. Jadi ada yang sakit, ataukah ada yang meninggal dunia, ataukah ada dinas-dinas luar yang membutuhkan kehadiran segera. Ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi memang diperbolehkan untuk melakukan. Dengan kalau contoh untuk dinas, contoh kami Polri akan berdinas ke Jakarta atau ke luar Kalimantan, dengan mengetahui oleh pimpinan kami, ada surat tugasnya, lengkap, ditandatangani selaku Kapolda ataupun Wakapolda, baru kami diperbolehkan untuk jalan. Nah, terlepas daripada itu nggak boleh. Kami pun dibatasi nggak boleh. Tidak boleh ya Pak, begitu. Untuk melakukan mudik. Baik. Begitu. Terus bagaimana ini ya Pak, untuk yang menjaga di setiap pos-pos tadi yang ada di Kalimantan Tengah, apakah semua itu personilnya terlibat aktif atau bagaimana? Betul sekali. Di setiap titik-titik ini yang posnya yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi sesuai dengan surat perintah yang diterbitkan oleh Kapolda ataupun masing-masing Polres yang ada, baik itu Kapolres menerbitkan surat perintah. Jadi seluruh personil wajib aktif untuk melakukan pengamanan, untuk melakukan penjagaan demi tertibnya lalu lintas, demi menekan penyebaran daripada COVID-19 ataupun melarang mereka untuk melakukan mudik. Melarang mereka untuk melakukan Betul mudik sekali. seperti itu ya Pak. Iya. Nah mungkin ini karena kan personilnya ini langsung terjun di lapangan seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih rasanya bertugas di lapangan itu sendiri, karena itu banyak suka dukanya. Betul seperti itu sekali. ya Pak. Mungkin bisa diceritakan nih kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham juga bahwa yang bertugas tersebut ada suka dukanya seperti itu Pak. Betul sekali. Jadi ya kami pun mengalami. Ya, kami pun mengalami gimana kami masuk dalam surat perintah Kapolda, turun menjadi Kasatgas, dalam hal ini Kamsel Tipcar Lantas. Ya. Bagaimana kami ngawaki langsung turut ke lapangan, memberi himbauan kepada masyarakat. Ya betul. Ya, melakukan pengaturan penjagaan pengamanan lalu lintas itu sendiri. Bagaimana kita bisa biar masyarakat patuh, taat terhadap aturan baik hukum maupun yang lainnya. Kita ini mencegah, tujuannya mencegah. Karena ya kita ketahui bersama tadi dari awal saya sampaikan bahwa coronavirus ini kan semakin banyak, Iya. khususnya di Kalimantan Tengah ya, kota Palangkaraya. Iya Pak. Nah selanjutnya ini kan ada yang lebih lucu lagi nih ya Pak. Ada masyarakat yang memakai masker cuman asal-asalan seperti itu ya Pak. Ada masyarakat yang memakai masker cuman dari plastik seperti itu Pak. Biasanya kan masyarakat itu ya kita sudah ini ya ada masker biasanya yang memang kita pakai gitu ya Pak. Iya. Nah kira-kira bagaimana pihak kepolisian menyikapi hal itu Pak? Baik, jadi kami tidak kerja sendiri. Seperti yang tadi kami sampaikan, Ya. kami ada gugus tugasnya, yang mana di dalamnya juga ada libatan TNI, ada juga Satpol PP, yang mana Satpol PP tersebut mempunyai tugas melakukan penindakan, melarang juga sama, kurang lebih sama. Ya, jadi kalau ada yang ditemukan kayak begitu, ada tindakan-tindakan ataupun ada ancaman hukuman buat mereka-mereka para pelanggar, khususnya dari Satpol PP itu sendiri. Berarti nggak ada Pak, peraturan yang lebih mendalam ditekankan sama orang tersebut atau bagaimana itu? Betul Pak? sekali, ada peraturan, ada surat edaran dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah nomor 180 17/24/2001 tahun 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan orang. Nah, kurang lebih itu yang akan digunakan juga. Dan juga ada undang-undang yang mengatur yang lain lagi. Ya, undang-undang terkait dengan protokol kesehatan, nah, orang beraktivitas dan sebagainya. Iya, tetapi kalau boleh tahu Pak, sejauh ini nih selama ada keluar surat edaran terkait dengan penyekatan antara provinsi, apakah selama ini ada nggak yang dipulangkan?
Maksudnya warga Jadi- yang jadi dari ya, provinsi iya. ini. Jadi sepengetahuan kami sampai dengan saat ini masih belum ada. Jadi Belum masyarakat ada. masih Tapi memang taat ini- patuh Wow. terhadap aturan Luar yang ada. biasa. Nah, Give ini applause jadi untuk luar masyarakat biasa. kali ini. Masyarakat Luar Kalimantan. biasa ya, luar Iya. biasa sekali. Iya. Nah, selanjutnya ini Pak, ini ada pertanyaan dari salah satu teman ini menanyakan by WA ya Pak. Iya. Nah, katanya di sini ini ya Pak, pengalaman di lapangan, apa sih bedanya operasi sekarang dengan zaman Covid sebelum Covid masuk di Kalimantan Tengah? Apa bedanya? Oh, bedanya. Mm-mm. Jadi ya kembali lagi tadi, tujuan daripada kita mengamankan jalannya operasi ketupat kan tadi ada 3. Dan Kamsel Tipcar Lantas, protokol kesehatan, dan kita lakukan pembatasan orang mudik dari satu tempat ke khususnya untuk provinsi ke provinsi yang lain. Nah, untuk kegiatan kita terpusat dari 3 hal tersebut. Kegiatan kita untuk operasi ketupat 3 hal tersebut untuk kita fokuskan biar dapat berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya, tidak terpapar COVID-19 itu sendiri, Mbak. Kalau sebelum-sebelumnya kan tidak ada nih virus ini, nggak ada, belum ada. Kalau kita bicara melihat betul, yang betul, lalu kan Pak. belum ada. Jadi terfokus pada Kamsel Tipcar Lantasnya saja. Bagaimana keamanan keselamatan berlalu lintasnya saja. Jadi kalau yang namanya mudik sudah barang tentu melibatkan kendaraan, orang, barang di situ. Otomatis yang kita kedepankan itu tadi Kamsel Tipcar Lantasnya saja. Tapi sekarang berhubung adanya virus ini, selain Kamsel Tipcar Lantas, juga tadi kita tertibkan protokol kesehatan maupun terakhir dengan pembatasan orang untuk Iya Pak. Ya. Nah, ini lagi masih ada pertanyaan yang masuk Banyak lewat ya. WA ini ya Pak. Jadi ini dari Yogyakarta ya. Ya. Nah, di sini dia bertanya, apakah samakah perlakuan untuk pemudik yang tetap nekat lalu dikarantina seperti di beberapa daerah di Jawa, ditempatkan di tempat isolasi kayak di rumah atau di kelurahan dan lain-lain seperti itu Pak? kurang lebih sama. Seluruh Indonesia SOP-nya sama. Betul. Standar operasional prosedurnya harus sama. Yang didapati kita karantina 3 hari, selepas itu kita balikan ke tempat di mana dia berdomisili. Kurang lebih kayak begitu, Mas. Iya. Nah, tetapi kalau boleh tahu Pak ya, pastinya kan punya pengalaman terkait dengan kalau bahasa orang sini itu kan Bandungil ya, artinya ngeyel ya. Iya. Iya, iya. Selama temu di apa namanya di selama Covid ini apakah ada yang tidak pakai masker, pakai ini jaga jarak segala macam? Kan ada tuh yang di lampu merah itu kan tentang gas lalu lintas segala macam itu. Sejauh ini Pak, ada nggak masyarakat yang pas ada lagi razia habis itu melarikan diri tuh? Sudah barang tentu ada ya, tapi ya saya tidak bisa bicara secara umum, tidak. Oke. Orang per orang. Oke. Nah, cuman pada saat itu kami dapatkan, ya kami lakukan peneguran, kami bagikan masker buat yang bersangkutan apabila tidak menggunakan masker, kami siapkan masker untuk yang bersangkutan. Ya, tujuannya bukan untuk kami, tapi untuk dia sendiri. Betul. Ya, untuk dia sendiri, untuk tertib dia, untuk kesehatan dia sendiri. Nah, kurang lebih kayak begitu. Ada kami temukan. Ya. Oke. Iya, baik Pak. Mungkin nanti kita akan melanjutkan lebih dalam mengenai larangan mudik ini khususnya di Kalimantan Tengah dulu ya. Tidak usah harus luas-luas dulu ya Pak, seperti itu. Dan mungkin kita akan jeda pariwara sebentar dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Lebaran tahun ini rencana pulang nggak Mbak? Kayaknya sih mudik, tapi nggak tahu juga sih ada himbauan dari pemerintah, kita nggak boleh mudik sih Yun, itu. Kalau aku sih rencana mau mudik Mbak, soalnya kan SIM-ku perpanjangannya mau habis nih, sebentar lagi mau perpanjangan di Jawa. Tapi kalau ada himbauan seperti itu, gimana ya Mbak ya? Ya nggak bisa lah, kan ada himbauan kan, terus kalau nanti kita udah mudik,
tiba-tiba nanti kita diberhentikan di jalan, kamu mau? Kan nggak mungkin lah ya. Mbak, ada polisi mbak. Kita tanya aja yuk, daripada kita salah. Oh iya ya, ada Pak Polisi. Pak Polisi. Pak Polisi. Ada apa? Mbak, mangkir saya ya? Ada yang bisa saya bantu? Begini loh Pak, saya kan rencana pulang ke Jawa. SIM saya mau mati. Tapi saya dengar-dengar ada himbauan dari pemerintah, katanya tidak boleh mudik. Terus gimana dong Pak kalau SIM saya mati? Ada solusinya nggak Pak? Betul Pak Polisi. Terus gimana solusinya Pak Polisi? Ada nggak kira-kira solusinya buat kami ini Pak? Jadi gini Mbak, perpanjangan SIM itu sekarang sudah online. Jadi dimanapun bisa untuk pengurusan SIM. Jadi tidak harus ke tempat asal. Nah Mbak, sekarang Pak Kapolri sudah meluncing Sinar, SIM Nasional Presisi, yang bisa Mbak download di Play Store. Oh begitu ya Pak ya, mantap nih Pak. Nanti saya download deh Pak. Dengan seperti ini jadi mempermudah masyarakat ya Pak ya untuk memperpanjang SIM. Aduh gimana dong Pak? Jadi harus seperti itu Pak. Sedangkan saya kan gaptek Pak. Ya udah Pak, saya ke kantor polisi aja Pak. Saya nggak tahu apa-apa masih Pak. Tapi apa jadinya ya jika beberapa di antaranya masih ada yang gaptek alias gagap teknologi? Nah Mbak, jadi begini. Saya kembalikan ke mbak-mbaknya. Mau langsung via aplikasi atau langsung ke kantor polisi. Jadi dengan lengkapi persyaratan yang ada. Oke? Oke, kalau begitu Mbak, saya permisi pamit dulu ya, mau balik bertugas. Ya, Mbak. Ayo Yun, kancani aku ya. Kemana? Ke kantor polisi. Ayo ngurusin ya. Ayo, ya. Aku nggak ngerti ya. Ya. A few minutes later. Jeng, oh ternyata ini toh Lantas Polda Kalimantan Tengah. Oh alah. Ikut SIM keliling Mbak. Yuk kita sana yuk. Ayo. Ya enggak. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat datang di pelayanan perpanjangan SIM di Lantas Polda Kalteng. Ada Pak, kami berdua mau perpanjangan SIM. Jadi gini Pak, kemarin waktu saya ada nongkrong sama teman saya itu kan kebetulan SIM-nya itu dari SIM Jawa. Kira-kira boleh nggak dibuat di Palangkaraya ini Pak? Boleh Pak? Bisa Bu, kami siap melayani perpanjangan SIM. Tapi untuk sebelumnya, kami persilakan dulu untuk mengikuti protokol kesehatan. Oh iya Pak ya, SIM asli saya belum. Ini Pak. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu. Ibu sudah? Ini fotokopi KTP-nya sudah Pak Polisi. Pak Polisi. Kemudian fotokopi surat kesehatannya sudah. Terus psikologinya sudah. Terus fotokopi SIM-nya sudah. Formulirnya sudah. Pak Polisi itu apa lagi Pak Polisi? SIM lamanya bisa ditujukan Bu. Apa Pak? SIM? Saya Pak. Di mau. Ya, ini dia SIM. Ini Pak. Ini persyaratan sudah lengkap. Silahkan Ibu tunggu di tempat tunggu. Nanti dipanggil sesuai nomor antrian ya Bu. Atas nama Eti Arumi dipersilakan masuk.
Biasa aja Bu, nggak usah kayak foto model. Aduh, maaf ya Bu Polwan. Biasalah Bu, dulu waktu zaman saya dulu kan pernah jadi foto modeling. Ibu, untuk proses perpanjangan SIM telah selesai. Silahkan melakukan pembayaran di loket Bank BRI. Oke Bu Polwan, saya meluncur ke sana. Pak, apa sih artinya SIM itu Pak? SIM itu kepanjangan dari surat izin mengemudi. Bukan Pak, surat izin mencintaimu. Salam presisi. Walaupun virus COVID-19 masih mewabah di tengah masyarakat, namun pelayanan terhadap masyarakat tetap kami tingkatkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat, selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan kami menghimbau untuk masyarakat Kalteng tidak mudik lebaran guna mencegah penyebaran virus corona. Ditlantas Polda Kalteng siap meraih wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan tema larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah dan masih bersama dengan Bapak pada malam hari ini. Ya baik, mungkin tadi kita sudah menanyakan beberapa hal ya Pak, dan selanjutnya mungkin kita akan menanyakan terkait apa sih yang menjadi sarana dan prasarana di dalam menjalankan operasi ini Pak. Baik, jadi adapun kami didukung untuk sarana dan prasarana yang ada kendaraan dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Polda Kalimantan Tengah. Ada juga rapid antigen di beberapa pos penyekatan yang disiapkan ya bagi mereka yang mungkin kedapatan mau ini, kami coba rapid juga, dan kalau memang terbukti yang tadi kita karantinakan, kalau tidak kita suruh balik. Dan yang selanjutnya ambulans kita juga siapkan maupun kendaraan pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita selama berjalannya operasi ini. Iya Pak, berarti semua lengkap ya? Betul sekali. Semua lengkap karena memang harus ada sarana seperti itu karena susah dalam menjalankannya nanti ya Pak. Betul sekali Mbak. Baik Pak. Nah mungkin kemudian ini juga ada lagi pertanyaan dari Murah TV ya Pak. Nah di sini akhir-akhir ini kan kita lihat di media sosial kita banyak melihat kecelakaan lalu lintas ya Pak. Nah bahkan ini menyebabkan orang meninggal dunia seperti itu ya Pak. Nah di sini contohnya baru kecelakaan di arah ke Lampangan, kemudian truk dimatiin. Nah 2 orang meninggal, belum lagi yang lain. Nah apa yang menjadi faktor-faktor penyebab itu? Lalu seberapa efektif operasional ketupat ini menekan angka lalu lintas? Karena diperjelas tadi kan Bapak tadi ada maksud dan juga tujuan dari operasi ini Pak. Baik, kalau bicara tentang faktor-faktor penyebab terjadinya laka lantas, pertama manusianya, orangnya tersebut yang mengendarai kendaraan. Sebelum dia memulai berkendara, dia harus sehat, baik jasmani, rohani, dia harus sehat dia. Yang bersangkutan harus sehat, dan juga harus memiliki surat izin mengemudi dan dilengkapi juga dengan surat-surat yang lain, ya, surat-surat yang lain. Selanjutnya faktor yang kedua, faktor jalan. Bicara tentang jalan, kalau sudah ada jalan berlobang ataupun jalan-jalan yang sarana prasarana jalan, betul. Prasarana jalan yang ada itu jadi penyebab daripada laka lantas. Tapi yang paling dominan itu manusianya. Kalau kita bicara yang paling dominan manusianya. Kalau sudah manusianya sebagai penyebab daripada itu, biasa kan yang sering kita temukan mungkin pulang dalam keadaan sudah mengkonsumsi minuman keras. Iya betul. Sehingga itu yang terjadi, laka lantas menyebabkan matinya orang di jalan. Itu yang menyebabkan ya Pak seperti itu.
Jadi ada faktornya kelalaian daripada manusia itu sendiri. Terus terkait juga dengan jalan yang ada. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini lagi ada pertanyaan lagi ya, Pak. Nah, tadi kan seluruh Indonesia itu kan sama ya operasinya. Betul. Kan, dan juga begitu pula dengan Kalimantan Tengah. Nah, saat ini tempat mana saja yang sudah ready untuk mengkarantina pemudik yang membandel seperti itu, Pak? Ya, seluruh tempat, seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten kota siap apabila ada yang bandel, ya kan, kedapatan tanpa dilengkapi dengan rapid antigen atau swab PCR, ya dikarantina. Apabila pada saat kedapatan yang bersangkutan, apalagi membawa virus tersebut, akan dikarantina. Oh, kurang lebih ya? Seluruhnya seluruhnya. Ini tanpa harus memandang seperti itu ya, Pak. Memang sama ya? Sama, seperti sama. itu. Iya. Oke. Nah, jadi kan kalau kita bandingkan atau merenung atau merefleksikan diri terkait dengan tentang kehidupan ini, Pak ya, tentang manusia yang memang kan ini kan ada pro dan kontra ini tentang bagaimana mudik dan ini kan seperti itu. Nah, jadi pro dan kontra. Jadi kita memang menyadari bahwa manusia ini kan tidak diciptakan dari cara pola pikirnya itu sama. Seperti itu. Nah, jadi sudah lahir dan pro dan kontra itu memang sejak inilah kayak gitu kan. Ini tidak bisa dipungkiri terkait dengan hal itu. Nah, jadi ada yang menyatakan bahwa Pak, kita diberikan izin Pak, tolong Pak, kayak gitu kan, tolong Pak, ini kan mudik ini kan sekali setahun Pak. Nah, jadi belum tentu juga kita tahun depan bisa mudik, siapa tahu sudah orang tua sudah nggak ada seperti itu. Nah, jadi bagaimana terkait dengan itu bahwa masyarakat yang memang perspektifnya itu berbeda terkait dengan peraturan pemerintah dari pihak kepolisian. Iya, betul sekali. Jadi memang ini karena COVID ini sendiri. Iya. Kalau kita bicara kembali lagi secara sosial, kita bicara sosialnya, ini karena COVID sendiri. Siapa sih yang kepingin dibatasi? Kan nggak ada. Akan tapi karena memang ini COVID sifatnya masif dan penularannya pun melalui macam-macam, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, selaku aparat penegak hukum khususnya kami Polri, melakukan pembatasan itu. Sudah barang tentu masyarakat tidak terima. Tapi ini untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk Polri aja, untuk masyarakat, terusnya untuk masyarakat. Intinya untuk diri sendiri, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita mau lihat suka dan tidak suka, ya memang paling nggak suka. Kalau sudah dibatasi, siapa sih punya hak dibatasi mau? Nggak ada. Betul. Tapi barang tentu ini untuk kembali lagi untuk keseluruhan, untuk kemaslahatan seluruh manusia. Iya, baik Pak. Nah, selanjutnya ini lagi di mana kita lihat sekarang di media sosial itu tuh ada sosialisasi jangan mudik, seperti itu. Banyak sekali kita lihat ya Pak, mulai dari Instagram, YouTube, Facebook, dan baik pun itu sosialisasi secara langsung seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira seberapa efektif dan seberapa efisien tingkat kepatuhan masyarakat khususnya dari Kalimantan Tengah ini berdasarkan data dari Bapak dan juga teman-teman yang lain seperti itu Pak? Kalau bicara data sangat efektif, sangat efektif. Himbauan-himbauan yang kami sampaikan sangat efektif menggugah masyarakat khususnya Kalimantan Tengah. Menurut kami sangat efektif dengan data yang kami punya. Dengan data yang kami punya sudah kami sampaikan, kami himbau dan masyarakat sadar. Sebagian besar masyarakat sadar bahwa pentingnya hidup sehat, pentingnya keselamatan, lancaran berlalu lintas, ya kan, terkait dengan protokol kesehatan itu masyarakat sadar. Cuman sebagian kecil yang memang kami temukan di jalan, yang kayak tadi kami sampaikan bahwa kami temukan tidak menggunakan masker. Nah, kami himbau, kami sampaikan dan kami berikan, supaya masyarakat juga tahu. Dan itu kami temukan sendiri di lapangan, di jalan kami temukan sendiri. Hingga kami sampaikan, udah Bapak silakan gunakan ini, beraktivitas dengan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Yang penting untuk kesehatan dia, bukan untuk kesehatan dia, menjaga dia, menjaga kami kan gitu. Intinya begitu. Iya Pak, baik. Dan mungkin masih ada lagi nih? Masih ada lagi satu pertanyaan dari saya ya, minta pandangan dari Bapak lah terkait dengan kebijakan pemerintah. Habis itu kan bekerja sama, tentu bekerjasama dengan Ditlantas ya. Tentu ini kan untuk mencegah penularan COVID itu memang perlu kita garis bawahi terkait dengan pemerintah itu kan tidak mungkin yang good governance itu, pemerintah yang baik itu kan yang melindungi rakyatnya.
ada kebijakan-kebijakan yang seperti yang dilakukan saat ini tuh penyekatan di perbatasan ya antara provinsi seperti itu. Nah, jadi kalau boleh tahu Pak ya, kalau boleh tahu selain pemeriksaan dan ini ya perlengkapan protokol kesehatan ya, kira-kira apa saja sih Pak yang perlu dicek? Ya, selain tadi kita meriksa ini ada surat-surat, kelengkapan dirinya sendiri, kelengkapan surat-suratnya, sarana prasarana yang dia gunakan, dalam hal ini saya kendaraan berkelengkapan safety belt, ya kan, terus kendaraan roda 2 ada helm, terus ada SIM, STNK kita periksa, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih ya. Iya, baik Pak. Dan juga sudah banyak ya kita mengulik tentang larangan mudik ini, khususnya di Kalimantan Tengah dulu ya Pak. Dan karena ini juga yang paling terakhir, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk masyarakat Kalimantan Tengah seperti itu Pak. Harapannya untuk masyarakat Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya Pak, apa yang Bapak sampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang diberikan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas agar masyarakat lebih patuh, taat terhadap aturan yang ada. Selanjutnya menjaga terkait dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Dan yang paling terakhir, jangan mudik. Jangan mudik kepada masyarakat, khususnya kota Palangkaraya secara umum Kalimantan Tengah. Baik Pak, sangat luar biasa ya mudik ini virtual. Mudik virtual ya untuk saat ini pemirsa harus tahan dulu ya, ini demi keselamatan, dimana tadi keselamatan adalah hukum tertinggi seperti itu ya Pak. Dan juga kesehatan adalah nomor 1 yang paling penting ya Pak. Biarpun kita sudah kaya punya ini itu, tetapi ya kalau kita tidak sehat kita tidak bisa menikmati seperti itu Pak. Baik Pak, dan ya kita juga berterima kasih kepada kepada Bapak sudah hadir di studio Jurnal TV pada malam hari ini Pak. Dan semoga apa yang menjadi harapan-harapan Bapak bisa disadari oleh seluruh masyarakat seperti itu ya Pak. Karena memang ini sangat penting sekali seperti itu Pak. Baik, untuk pemirsa Jurnal TV jangan lupa untuk download aplikasi Huma Betang ya. Iya, betul. Di Play Store Anda sekarang juga, karena di sana akan banyak program-program ya, baik itu tatap muka dan program lain sebagainya seperti itu. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, saya Dewi Halawa dan juga rekan saya Alexius Ceca pamit undur diri di hadapan Anda. Dan sampai jumpa.